Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa engkau katakan aku baik? Tidak ada tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini: jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, dan jangan menipu orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah aku turuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jual apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, mukanya muram lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus berkata lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid makin tercengang dan berkata satu sama lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya, bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, pada zaman ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kira-kira setahun yang lalu itu viral, ya, bagaimana orang itu mati minta disertai mobilnya itu dikubur juga bersama dia. Itu tidak di Indonesia tapi di Afrika dan di daratan Cina itu. Jadi orang meninggal itu minta mobilnya, harta kekayaannya itu juga disertakan dalam kubur. Jadi mobilnya sebesar itu juga turut dimakamkan gitu. Bagi kita itu ya aneh. Bagi kita itu melihat bagaimana orang itu bisa tidak mau lepas dari kekayaannya meskipun sudah meninggal. Dan memang Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita bisa melihat apa yang disabdakan Tuhan, bahwa kekayaan itu bisa kemudian menyesatkan manusia, ya, bisa membuat orang itu bisa lupa dengan apa yang memang menjadi prioritas di dalam hidupnya. Diceritakan anak muda yang kaya tadi itu juga pengennya memperoleh hidup yang kekal, kan, datang berlari-lari kepada Yesus, selalu sampai berlutut dan tanya, "Tuhan Yesus, bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal?" gitu. Dan dijawab oleh Tuhan, "Ini kamu 10 perintah Allah ini," kan kita bisa melihat dari Torah Musa itu.
Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan, jangan berzina, jangan membunuh, hormatilah orang tuamu, jangan bersaksi dusta dan sebagainya. Itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Nah, ini tahu Yesus ada kelemahannya ini, selain kesombongan rohani itu. Dalam seluruh perintah Allah ini kan susahnya setengah mati dilaksanakan. Tapi lalu mengatakan, ya sudah, sekarang jualah semua hartamu, berikanlah kepada orang miskin dan ikutilah aku. Kemari, datanglah ke sini dan ikuti aku. Kalau kamu ingin hidup yang kekal. Tapi apa yang dibuat oleh anak muda ini, ya karena begitu terlekat dengan harta kekayaannya, ya lalu kemudian pergi ngelewes gitu ya, Surabaya ini metung pulang ngelewes wis. Tidak menghiraukan lagi karena dia berat untuk melaksanakan perintah Yesus yang terakhir ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dengan cerita yang ditulis oleh Markus itu menjadikan kita juga belajar bagaimana sebenarnya sikap kita seharusnya sebagai pengikut Kristus terhadap kekayaan ini kan. Bahwa di situ mau ditunjukkan memang lebih mudah unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah gitu. Ini kan ibarat yang sama-sama dua-duanya kelihatannya tidak mungkin ya, mustahil gitu. Bagaimana unta bisa masuk ke lubang jarum gitu? Dikatakan tapi itu lebih mudah daripada orang kaya itu masuk dalam kerajaan Allah. Berarti para murid saja itu sampai tercengang gitu. Mereka tercengang betul dan mendengar pernyataan Tuhan ini. Sukar, tapi bagi Allah itu bisa jadi karena tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, segala sesuatu mungkin bagi Allah gitu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita bisa merenungkan sebenarnya mengapa ini menjadi sungguh-sungguh ditegaskan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita itu. Bahaya kekayaan itu ya. Kalau kita lahir kaya atau kita tiba-tiba kaya atau Anda tiba-tiba menjadi orang kaya itu kadang-kadang itu menjadi sebuah misteri juga, seperti orang lahir tiba-tiba sudah cantik, sudah cakep, ini kan juga bisa menjadi modal. Tapi kalau dilawankan misalnya, kenapa Tuhan melahirkan saya itu miskin, kenapa Tuhan itu melahirkan saya jelek, kenapa Tuhan melahirkan saya sebagai suku tertentu, itu memang menjadi misteri dan tidak bisa kemudian kita jawab begitu saja di dalam dunia ini. Tapi kalau soal bagaimana mensikapi sebenarnya kekayaan, mensikapi hal-hal yang memang perlu untuk kita sikapi supaya tidak melihat apa yang ada tadi, tapi melihat ke depannya, kehidupan kekal seperti yang ditanyakan anak muda ini bagaimana. Dan kita tahu bahwa Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ada hal-hal yang memang menghambat kita itu untuk bisa masuk dalam kerajaan surga ya. Salah satunya itu adalah kelekatan terhadap harta benda. Dan itu ditunjukkan oleh Tuhan Yesus sendiri pada saat dia juga digoda oleh iblis. Sehingga kalau dikatakan milikilah semua, godaan kedua itu semuanya ini akan menjadi milikmu. Kekayaannya semua dunia ini akan menjadi milikmu asal kamu menyembah aku. Itu godaannya adalah bagaimana orang itu bisa tergoda untuk terlekat oleh kekayaan sehingga lupa dia mengabdi, tidak bijaksana lagi, dia bisa lupa untuk kehidupan yang kekal itu. Pertama-tama bahaya kekayaan itu adalah menyedot identitas. Kalau Anda itu kaya atau biasa diperlakukan sebagai orang kaya atau berada, atau Anda miskin sekali dan Anda tidak punya apa-apa, itu pasti menyentuh soal jati diri dan identitas. Itu pertama menyedot. Jadi kalau kekayaan itu menyedot, aku ini orang yang berpunya itu, kalau orang kaya, atau aku ini orang yang miskin. Kita selalu mengidentifikasi diri kita itu aku kaya atau miskin. Itu menyedot identitas gitu ya. Jadi pada saat kita mengidentifikasi seperti itu, sehingga kalau dalam sosial hidup bersama dan sebagainya itu bisa satu sombong, bisa satu minder gitu. Aku memang tidak punya apa-apa kok. Itu yang minder, yang tidak punya kekayaan. Tapi yang sombong, berapa sih? Kamu butuh berapa sih? Gitu. Aku kok aneh. Jadi menjadi identitas. Ini menyedot betul. Dan pada saat itu menjadi sebuah
kelekatan yang luar biasa, kekayaan itu lalu nama identitas kita itu terlekat kepada benda-benda itu. Makanya katakan itu rumahku, itu mobilku, ya, kekayaannya itu lalu menjadi seperti bagian dari identitas dan jati dirinya. Gitu. Dan kalau tersinggung, kalau mudah tersinggung kalau harta bendanya diudik-udik ini, kalau orang terlekat dengan kekayaan, turun kekayaannya turun naik itu juga stres. Karena seperti jadi dirinya itu ikut turun naik juga. Gitu. Ngitung-ngitung kekayaannya juga begitu. Jadi kalau turun takut miskin, jadi stres gitu. Padahal ya masih bisa hidup, ya masih bisa nyekolahkan anak, masih bisa ke mall, masih dan masih bisa ngapa-ngapain. Tapi sudah stres perkara hartanya turun. Hanya turun 3%, turun berapa persen, rugi berapa miliar, turun, sudah stresnya luar biasa. Ini melekat. Jadi jangan heran Bapak Ibu kalau sampai mati pun bisa menjadi hantu yang gentayangan. Di rumah-rumah orang kaya itu hantu gentayangan karena terlekat dengan harta bendanya. Tidak mau pergi. Dia rohnya itu terikat dengan harta bendanya itu. Sehingga susah memang kalau untuk pemberkatan rumah dan sebagainya itu terkait ada hantu-hantu yang terlekat dengan harta bendanya. Rumahnya sudah dijual, sudah turunan keberapa, dibeli orang, mengganggu orang lain yang tinggal di rumah itu. Karena terlekat harta benda, hantunya ini. Hati-hati makanya, kekayaan satu yang berbahaya di situ. Sehingga bisa menilai orang pun dia nilai kamu orang miskin, kamu nggak level, itu sudah menghina ciptaan Tuhan kan. Kamu nggak punya apa-apa, nggak perlu ngomong saya. Lu siapa lu? Itu menyedot ke identitas. Yang kedua, kekayaan itu memberi kekuasaan memang. Dengan uang, dengan harta, dia bisa membuat apapun. Memang berkuasa betul, saya bisa membayar orang untuk membunuh orang lain. Ekstrimnya begitu. Saya bisa menjatuhkan pasangan mantan pacarku dengan uang. Saya bisa merusak keluarga lain dengan uang. Saya bisa menjatuhkan banyak orang dengan uang. Saya bayar orang-orang supaya melaksanakan kehendak. Memang memberi kekuasaan, godaannya begitu. Yang ketiga, uang, kekayaan itu membuat kita itu tidak bijaksana, menjadi bodoh. Jadi yang lulusan tinggi S1, S2, pinter-pinter tadinya, sarjana, bijak, itu setelah kaya jadi bodoh. Malah menganjaukan diri dari sosialisasi dengan teman-temannya, merasa paling kaya. Jadi bodoh. Ya, tidak tahu prioritas. Ini harta itu membuat orang jadi bodoh, menjadi materi gitu. Manusia itu turun menjadi materi. Seperti anak muda tadi ini kan jadi bodoh. Pertanyaan tadinya udah betul, tapi saat diajari Tuhan dia jadi bodoh. Memutuskan untuk tidak mau melaksanakan kehendak Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal itu jadi bodoh. Ya. Jadi ini kita bisa melihat bahwa dengan menjadi bodoh itu lalu Tuhan mengingatkan betul. Bagaimana kalau gitu Romo? Solusinya bagaimana? Menghadapi, apakah orang Katolik tidak boleh kaya? Oh boleh. Oh berarti sekarang kami harus miskin saja? Boleh, orang Katolik boleh jadi kaya. Tapi harus punya kebijaksanaan dalam bacaan pertama tadi itu. Melihat kekayaan bukan identitasnya. Kekayaan itu sebagai sarana untuk hidup dan membantu orang lain. Ya, kebijaksanaannya ada di situ dalam bacaan pertama tadi itu. Dia lebih mahal, lebih berharga dari segala kekayaan, dia lebih berharga dari rupa yang elok dan segalanya, lebih berharga daripada mutiara. Apa sebenarnya kebijaksanaan? Ya, dikatakan kalau orang bijaksana bisa ambil jarak dengan kekayaannya. Itu lalu kemudian dia bijaksana betul melihat itu sebagai sebuah sarana saja, fasilitas, bukan harta benda sebagai identitas. Nah itu yang perlu untuk kita lihat sebenarnya dalam kehidupan kita. Maka lalu Tuhan
mendidik anak muda itu juga kepada kita semua itu untuk peduli membagikan harta kepada orang yang membutuhkan, orang yang miskin, dan ikutilah aku gitu. Artinya itu mau menunjukkan jangan lekat dengan harta benda itu, lihatlah itu sebagai sarana saja. Jadi dirimu tidak ada di situ. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kebijaksanaan itu di dalam bacaan kedua, bacaan kepada umat Ibrani dikatakan apa? Yaitu sabda Tuhan. Dikatakan begitu tajam, seperti lebih tajam dari pedang bermata dua. Dia itu mengiris daging dan sumsum. Ya. Sabda Tuhan, firman Tuhan itu membuat kita itu ngerti pertimbangan antara hati dan akal. Itu bacaan kedua menjadi solusi sebenarnya bagaimana kita mensikapi kekayaan itu, sehingga kita memang terus memohon kepada Roh Kudus yang memberi roh kebijaksanaan untuk bisa bersikap dengan benar atas kekayaan itu. Kadang-kadang kan enggak ngerti kita, moro-moro dapat rezeki nomplok, jadi orang kaya mendadak, itu OKB itu banyak juga. Kadang-kadang diam-diam saja tiba-tiba dapat seperti rezeki yang luar biasa datang, lalu harus disikapi seperti apa? Nah, itu yang sebenarnya Anda dan saya dipanggil untuk memiliki sikap yang bijaksana terhadap harta benda ini. Tidak mengikatkan diri sepenuhnya, tetapi sungguh bisa melihat itu sebagai sarana titipan Tuhan, kepercayaan Tuhan untuk hidup kita dan untuk membantu kehidupan orang lain yang membutuhkan gitu. Simpel sebenarnya. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini memang Anda mungkin sedang punya problem tentang kekayaan. Geger antar saudara karena harta warisan. Geger dengan orang lain karena soal hutang piutang. Anda mungkin sekarang bermasalah dengan keluarga Anda soal hitung-hitungan gono gini mungkin. Anda yang saat ini ngitung orang lain berdasarkan kekayaannya. Saya menyapa Anda minggu ini, Anda yang sungguh sedang terjebak dalam permasalahan soal kekayaan, Anda dipanggil untuk memohon rahmat Tuhan, semoga mendapatkan roh kebijaksanaan untuk berlaku yang bijak dan benar. Tidak menjadi bodoh karena kekayaan dan tidak mengikatkan diri identitas Anda pada kekayaan Anda. Saya menyapa Anda yang berpikir menumpuk kekayaan untuk anak turun Anda, 7 turunan tidak habis-habis Romo. Saya pengen kekayaan ini saya mati, tak tinggal nunggu anak cucu saya. Itu juga Anda tidak bijak. Karena setiap orang itu membawa kehidupannya masing-masing, termasuk anak-anak dan cucu kita gitu. Betapa banyak ada orang saudara-saudari saling membunuh karena harta warisan orang tuanya. Betapa banyak orang anak-anak malah tersesat karena warisan orang tuanya. Ya, lupa belajar, lupa bekerja, yang bisa hanya mampu menghabiskan kekayaan orang tuanya. Sehingga pada saat sudah habis gak bisa kerja juga. Saya juga memohon kepada Anda yang masih berpikir seperti itu, mari kita mohon rahmat kebijaksanaan Roh Kudus untuk sungguh terarah pada yang benar. Saya juga menyapa Anda yang hari-hari ini mungkin Anda sakit hati, terhina karena Anda miskin, karena Anda sakit hati betul dihina karena Anda tidak punya apa-apa. Anda harusnya bersyukur bahwa dalam kehidupan Anda diajak untuk jauh dari godaan kekayaan ini, dari kelekatan ini, tapi bisa memohon sungguh seperti Bapa kami, memohon doanya kepada Tuhan untuk diberi yang secukupnya dalam kehidupan Anda. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, semoga kita semua semakin bersyukur atas Tuhan, bimbingannya dalam kehidupan kita, dan tidak terlekat dengan harta kekayaan kita, tapi selalu bersyukur, ambil jarak, senantiasa bersyukur, dan mampu untuk bisa melihat apa yang dipercayakan Tuhan itu sungguh untuk keselamatan hidup kita dan bukan untuk menjauhkan kita dari keselamatan yang dijanjikan Tuhan kepada kita dan keluarga kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua.